Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI Jogja dimanapun Anda berada, apa kabar? Senang sekali bertemu kembali dengan saya Galuh di acara Tablik Islami Satukan Umat. Nah, tentunya Anda sudah melihat ya bahwa di sini saya nggak sendiri pemirsa, sudah ada di seberang sana dan juga seberang sana nih pemirsa, sudah ada warna-warni dari majelis. Saya akan sapa dulu dari sana dulu. Assalamualaikum ibu-ibu. Ini kok kelihatannya ceria-ceria, kuning-kuning, ini dari mana, Bu? Kami dari Majelis Taklim Ummahat Darussalam. Ummahat Darussalam, Ummahat Darussalam, Ummahat Darussalam ceria. Ummahat Darussalam, Ummahat Darussalam, Ummahat Darussalam gembira. Ummahat Darussalam, Ummahat Darussalam, Ummahat Darussalam semangat. Ummahat Darussalam ceria, gembira, semangat. Oke, terima kasih banyak Majelis Taklim Ummahat Darussalam dari Kulon Progo ya Bu ya? Nah ini bawa geblek nggak Bu ini ya? Ceria banget ya Bu, latihan koreonya berapa lama tadi Bu? 2 malam. Lumayan keringetan ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu sudah hadir pada kesempatan hari ini. Lalu pemirsa saya ke sana dulu, sudah ada ini merah-merah. Assalamualaikum Ibu Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana ini Ibu Bapak? Kami dari Taklim An-Nur, Kuyup Rukun, Joko Paseduluran, Jejonggrahan, urip seneng kabeh dadi sedulur, muga slamet tekaning alam kubur. Oke, terima kasih banyak Ibu Bapak. Ini juga dari Kulon Progo ya Bu ya? Yes. Waduh, terima kasih sudah mampir ke TVRI ya Ibu Bapak ya. Oke, dan pemirsa tadi ya, urip seneng kabeh jadi sedulur. Karena di sini kita semua jadi sedulur ya Ibu Bapak ya. Dan pemirsa selama 30 menit ke depan kami akan menemani Anda hari ini di Tablik Islami. Menarik sekali karena hari ini pemirsa kita akan bahas sesuatu yang menarik. Kita akan membicarakan soal ibadah nih, yang kita tahu bahwa ibadah itu merupakan langkah untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun pada saat langkah itu ada sesuatu yang membuat kita semangatnya naik, ada yang kadang membuat semangat kita nurun. Nah, hari ini kita akan bahas pada saat semangat kita menurun nih, bagaimana kita membuncahkan kembali semangat itu agar kita tetap semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini temanya menarik pemirsa, tentang upaya agar ringan beribadah. Nah, telah hadir dengan kami semua di edisi hari ini ada Ustadz Kurnia Pramujiarso, beliau dari Dewan Pimpinan Wilayah Badan Koordinasi Mubalik Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat Ustadz? Alhamdulillah, harus sehat selalu. Harus sehat selalu. Ini gimana Ustadz rasanya menyaksikan ini setelah pandemi berlalu, bisa merasakan kumpul-kumpul sedulur di sini? Kalau bahasa Jawanya itu pelong. Pelong. Pelong itu lega. Tahu nggak Bu pelong itu ya? Ya Bapak-bapak insya Allah. Ini juga karena memang kondisinya seperti ini sehingga kita memang harus ngeplong ke semuanya. Iya. Alhamdulillah seperti itu. Alhamdulillah, senang ya Pak Ustadz ya. Terima kasih Ustadz sudah mampir ke TVRI dan Alhamdulillah. Hari ini kita akan bahas tema yang mungkin menjadi problematika semuanya Ustadz, termasuk saya juga. Terkait dengan kadang ibadah naik, kadang turun. Nah, sebetulnya Ustadz saya izin tanya dulu, sebetulnya Allah menciptakan kondisi manusia ini seperti apa sih? Nah, kok bisa? Apakah itu kondisi yang wajar? Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah.
Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada beberapa kondisi manusia memang sudah diilhamkan oleh Allah dengan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Bahwasanya dalam diri manusia itu ada dua kecenderungan. Apa itu? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sifat fujur dan sifat takwa. Nah ini, jadi manusia itu ada dalam dua sifat yang berlawanan. Ada sifat fujur, yaitu sifat bagaimana ibaratnya adalah sifat nafsu ya, bahwasanya dia di bawah kondisinya. Sedangkan sifat takwa adalah sifat bagaimana ketika kita ini saat-saat kondisi dekat dengan Allah. Maka untuk menjadi manusia itu, gitu Pak Bu, itu memang kita itu perjuangannya sangat berat. Untuk menjadi orang takwa tentunya kita harus menekan sifat fujur kita. Untuk menjadi orang baik kita harus menekan sifat buruk kita. Untuk menjadi orang yang dermawan kita harus menekan sifat pelit kita. Makanya agak sedikit berat. Kalau malaikat mohon maaf cuma diberikan takwa. Makanya ketika mendapatkan perintah dari Allah ya sami'na wa ata'na. Tapi kalau manusia terkadang kalau pas lagi kondisinya takwanya naik sami'na wa ata'na. Tapi kalau pas sedang down samin apa pikir-pikir nah gitu. Mikir gitu loh baru Mikir, oh gitu ya ya, Ustadz, ya. Enak enggak oh kira-kira aku gimana ini nyaman enggak kadang-kadang seperti kalau lagi down Iya. makanya ini dua kecenderungan yang berbeda ini Artinya dua kecenderungan itu kita wajar ya Ustadz ya ketika wajar. mengalami. Kondisinya lagi sedang naik atau sedang turun. Makanya untuk menjadi orang baik tadi menekan akan ada sedikit apa ya namanya ada effort ya ada sebuah usaha. Iya. Bagaimana? Makanya Allah memberikan pahala, ya kan? Contoh-contoh, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, dia akan diberikan jalan keluar. Mohon maaf, ketika saat ini Bapak Ibu kok saat diseret lagi banyak masalah. Ini tak lihat wajahnya sama ini. Wajah apa, Mas? punya masalah ya Bu ya. Tapi tetap senyum Ustadz Tapi nih, senyum, tetap gitu senyum kan. nih. Ini kayaknya di sini ada Pak Kiai, ada Bu Nyai gitu kan. Ini ada ibu-ibu, Masya Allah, taklim ya Bu ya, Insya Allah gitu. Jadi memang Masya Allah kondisinya itu ketika kita kok pas lagi takwa itu Allah memberikan pahala luar biasa. Iya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, bahkan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Dan itu merupakan kalimat Allah yang membuat kita lebih termotivasi untuk menaikkan dan condong ke yang baik tadi ya Ustadz ya. Kalau malaikat mungkin mudah ya untuk menjadi sami'na wa ata'na, dia mudah. Makanya nggak tahu pahalanya dari malaikat seberapa, tapi kalau manusia itu memang diberikan pahala luar biasa untuk pas lagi derajatnya di takwa tadi seperti itu. Iya Ustadz, jadi kita kan punya dua kecenderungan nih, kadang nih ibadah kita naik sama turun. Nah, pada saat kondisi apa Ustadz kita ibadahnya nurun atau imannya menurun, pada saat kondisi apa? Setelah ini kita akan jawab ya Ustadz ya. Untuk Anda pemirsa tetap di Tablik Islami. Ramadan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi
alamin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lillahi rabbil alamin. Sadaqallahul azim. Masya Allah, maha benar Allah atas segala firman-Nya. Semoga bacaan ini menjadikan berkah bagi yang membaca maupun yang mendengar. Pak Ramdan, terima kasih banyak sudah mengingatkan kami semua. Tadi surat Al-An'am ya, ayat 162. Bagus sekali suaranya, terima kasih Bapak. Dan pemirsa, tadi adalah sudah dibacakan Quran surat Al-An'am ayat 162. Kita tanya ke Pak Ustadz dulu, Ustadz. Ya. Quran surat Al-An'am ayat 162. Sebetulnya makna dari surat itu apa, Ustadz? Bahwasanya kita itu dalam apa yang kita lakukan ini adalah semata-mata karena Allah. Apapun itu. Bahkan ketika kita globalnya itu kita maknai adalah tujuan kehidupan kita itu untuk apa sih, gitu kan. Kalau tadi adalah ibadah kita itu semata-mata kita tujuan karena Allah. Ya. Lillahi ta'ala, intinya Lillahi gitu. ta'ala. Bukan karena yang lainnya. Karena memang orang-orang itu dalam beribadah, memang ibadah itu kan banyak sekali ya. Yes. Ada yang, mohon maaf, kelihatan. Ada yang mungkin itu tidak kelihatan. Ibadah-ibadah yang kelihatan misalnya, itu kita akan bahasanya akan mendapatkan sebuah godaan. Apakah itu kita itu lillahi ta'ala atau tidak? Sholat misalnya, sholat itu kan ibadah juga kelihatan gitu. Maka kita dituntut menjadi orang-orang yang sholatnya itu baik atau tidak, itu kita kelihatan. Kita itu karena Allah atau tidak. Kalau misalnya kok sudah kelihatan dia itu orangnya tidak pernah, apa ya namanya, bukan lillahi ta'ala ibaratnya gitu, maka kecenderungannya dia akan berat gitu. Kalau banyak orang, it's okay, dia sholatnya itu bagus gitu, takbirnya dibuat bagus, suratnya, apalagi dia jadi imam, apalagi di depan sholat, di depan calon maratua, apa namanya, morotua gitu. Calon mertua. Langsung gitu. terlihat gagah ya Ustaz. Gagah, suratnya yang dipilih, surat-surat yang Masya Allah, yang panjang. Bahkan kadang-kala nanti mertuanya nggak kenal suratnya apa. Bahkan nanti nggak cuma surat Al-Quran, malah hadis barang dipakai gitu nanti. Nah ini kan karena memang dia kepengen kelihatan. Makanya mari ketika kita apapun itu kita niatkan karena Allah. Semuanya niat karena Allah, dan ibadah macam-macam, dan kadang-kala dalam kita berjalan untuk menuju dalam tujuannya Allah itu ada hal-hal terjal pada saat perjalanan Ustadz. Kita kadang lupa tujuannya untuk Allah gitu. Nah pada saat apa Ustadz kita kadang iman kita nurun, itu biasanya pas apa sih Ustadz? Kadang-kadang kita ngerasa ya Bu ya, kita kadang ngerasa males aja gitu. Tapi kita nggak tahu kenapa. Biasanya karena apa Ustadz? Benar. Kita paham ya Bu ya, Pak. Ketika kita pas imannya naik itu Masya Allah, koyo-koyo itu ibadah tuh enak banget gitu kan. Bahkan ada panggilan Allahu Akbar, panggilan adzan tuh langsung hatinya itu nggak dibuat-buat, langsung bilang Masya Allah, Alhamdulillah, wes adzan tuh ini, kan sampai seperti itu tuh. Coba kalau pas lagi down, Allahu Akbar, apa yang diucapkan? Apa Ustaz? Anda ngadan gitu.
cepet banget nanggung ya, seperti itu. Bahkan oh, Masya Allah, ini kondisi seperti ini kadangkala kita memang seperti itu. Pas lagi menghadapi masalah, nggak usah ibadah dulu, menghadapi masalah. Pas kita lagi kondisi keimannya naik, Masya Allah, koyok-koyok masalah itu, koyok-koyok, wes kita tenang saja gitu loh. Tapi pas kita kondisinya down, seolah-olah gelap semuanya. Maka di sini, apa yang penyebabnya itu semuanya? Iya. Itu karena satu, bisa jadi ada maksiat-maksiat dalam diri kita. Yang ketika kita melakukan, kita itu nyaman dengan maksiat itu. Awalnya ada alarm, begitu pas lagi melakukan dosa atau maksiat itu alarm. Tapi kok ada bisikan lagi, enggak apa-apa, lanjut aja, cuma sedikit kok. Gitu. Lama-lama kebiasaan. Ingat, pikiran lama-lama jadi perbuatan, perbuatan lama-lama jadi kebiasaan, kebiasaan lama-lama jadi sifat, sifat lama-lama jadi karakter, karakter lama-lama jadi arah hidup itu menentukan kesuksesan, kebaikan untuk hidup kita di dunia dan juga di akhirat. Dan itu awalnya dari pikiran ya Ustadz ya? Pikiran. Dan pikiran dari hati. Ala wa inna fil jasadi mudghah, gitu Pak. Ketahuilah bahwa dalam diri manusia terdapat segumpal daging. Idza solahat solahal jasadu kulluhu. Ketika dia baik, akan baik seluruh tubuhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Ketika dia buruk, akan buruk seluruh tubuhnya. Ala wahia qol. Ketahui ya bahwasanya itu hati. Kalau hatinya baik, berpikir, pikiran juga baik-baik. Enggak mesum gitu loh. Oke. Kalau hatinya baik, begitu muncul di mata, matanya juga mendengar, melihat yang baik-baik. Muncul di telinga, hanya mendengar yang baik-baik, apalagi Bu. Muncul di badan, badannya juga hanya perilaku yang baik. Oke Ustadz, tadi sebabnya yang pertama adalah maksiat, tapi setelah itu ada beberapa lagi Ustadz, tapi kita ke ibu-ibu dulu ya, kayaknya sudah tidak sabar mau bertanya nih Ustadz. Iya. Dari Majelis Ummahat, ada yang mau bertanya? Oke, silakan monggo Ibu. Mari Bu. Silakan. Oh, yang itu ya. Iya. Nama saya Ibu Suharni dari Majelis Taklim Ummahat Darussalam. Nyuwun pirsa Ustadz. Monggo. Bagaimanakah cara kita mensikapi jika ada seseorang yang menghalang-halangi ibadah kita, seperti sedekah? Terima kasih. Terima kasih Bu Suharni. Bagaimana cara? Bu siapa tadi? Suharni. Ya. Memang kalau nama orang zaman dahulu itu sopan-sopan. Suharni, guyu gitu kan, senyum. Siapa lagi tumiem, mingkem gitu kan. Kalau zaman sekarang tuh saya punya binaan daerah Tepus itu, namanya siapa? Nita, mangap toh, gitu. Jadi nggak sopan. Kamu Lia, gitu kan. Kamu siapa lagi? Angela. Padahal orang kampung itu. Jadi yang belakangnya I semuanya membuat kita ramah ya Ustadz ya? Iya. Nek galuh itu nggak tahu. Galuh, oh iya itu. Ya, jadi Ibu, bagaimana ketika ada yang menghalang-halangi seperti itu, ya kan? Sedekah terutama sedekah Ustaz. Misalnya sedekah. Ngapain sedekah gitu kan? Kalian enggak. Kamu itu sedekah itu apa namanya? Kamu itu aja miskin kok. Ngapain harus sedekah seperti itu? Misalnya kayak gitu. Baik, Ibu. Ibadah kita itu bukan karena niat dipuji orang. Ibadah kita itu bukan karena dilihat orang. Tapi yang namanya ibadah itu aktivitas kita untuk menuju kepada Allah. Jadi mohon maaf, arep dilihat orang ya tetap ibadah, sedekah. Mau tidak dilihat orang juga tetap sedekah. Jadi pendek kata itu sudah nyaman gitu loh. Karena apa? Kita tidak mencari penilaian makhluk. Tapi kita mencari penilaian Allah. Itu yang pada kuncinya. Jadi gitu ya. Intinya terus santai saja Bu. Aduh siapa lagi? Suharni ya. Bu Suharni santai saja Bu. Kalau ada yang ngata-ngatain Ibu, menghalang-halang Ibu pakai suara mungkin, nek wong desa kan biasanya nggo pakai omongan ya. Silahkan bahasanya Jawa andendablek. Agak ndablek nggak apa-apa ya Ustaz ya. Untuk kebaikan. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Ustaz. Oke, yang Anur juga ekspertnya sudah ada yang mau bertanya? Oh, aduh banyak banget ini satu-satu ya, monggo Bapak. Wah, Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Natsir Nurdin.
dari Majelis Taklim An-Nur Kulon Progo. Nggih. Pak Natsir. Pak Natsir. Nyuwun pirsa Pak Nggih. Ustaz. Monggo. Kaitan dengan penjelasan tadi, kaitan iman ya, iman kadang naik kadang turun. Pertanyaan saya sederhana, bagaimana trik agar iman kita tetap stabil beribadah pada Allah? Kemudian bagaimana cara meningkatkan khusyuk kita pada Allah? Oke. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Natsir. Bagaimana caranya nih Ustadz nih? Ya. Dari tadi kita sudah bergelisah dengan kadang kita turun nih gimana? Sekarang caranya Ustadz. Caranya Dan menstabilkan juga Ustadz. ya, biar istiqomah keimanannya. Oke. Sebenarnya dalam kondisi seperti ini kita pakai teori-teori yang Bapak Ibu kira-kira sudah hafal lah. Apa Ustadz? Ada yang disebut dengan namanya bagaimana kita membersihkan hati kita lewat teori tombol hati itu loh Pak. Arep nyanyi waktu ini entah ini nanti ya. Kalau pengajian umum pakai hadruan itu wah asik gitu kan. Saya udah siapkan kendang Pak. Oh, kendangnya itu di perutnya siapa itu tadi. Jadi mohon maaf Bapak Ibu yang pakai teori itu aja. Satu, bagaimana ketika kita pas lagi tinggi-tingginya itu kita pas diistimewakan, dipentokkan dengan cara apa? Membaca Quran dan maknanya. Gitu kan. Bahwasanya dengan baca Quran itu adalah kita itu akan mendapatkan sebuah jadi gini. Al-Quran itu kan memang sangat luar biasa. Hanya membacanya saja, kita akan mendapatkan hal yang sangat luar biasa. Apa Ustadz? Al-mahiru bil Quran ma'a syafaratil kiramil barara. Yang pintar maca Quran, yang ahli baca Quran, yang lancar baca Quran, dia akan diberikan yang namanya adalah kemuliaan bersama para malaikat. Masya Allah. Pak, aku belum bisa baca Quran ya Pak. Gimana ya Pak? Masih Iqra, tenang Pak, tenang Bu. Masih ada kalimat ayat berikutnya, kalimat hadis berikutnya. Apa itu? Wa yaqra'ul Qur'ana wa yata'fihi, tapi yang belum bisa lancar baca Quran, masih belajar, nek bahasane Bapak Ibu masih grotal gratul. You know grotal gratul Pak? Masih mengeja gitu ya. Masih Ustadz, ya? mengeja. Itu nggak apa-apa ya, nek Ustadz, ya? di hadapan orang mungkin kita bisa malu, tapi kalau di hadapan Allah, Ya. Masya Allah, syakun lahu ajran, bahkan dimuliakan. Apa itu? Kita akan mendapatkan 2 pahalanya. Karena Allah melihat niatnya ya Ustadz Melihatnya ya. dan juga berikutnya Bapak Ibu sudah hafal. Tawati yang pertama tadi adalah membaca Quran Quran. untuk membersihkan hati. Nah yang Betul. kedua kita jeda dulu Ustadz. jeda dulu, Untuk ya. Anda pemirsa tetap di Tablik Islami. Membumikan Al-Quran, mempersatukan umat. Tablik Islami membumikan Al-Quran. Tablik Islami mempersatukan umat dengan nilai-nilai kearifan budaya. Tablik Islami bimbel Islam kita. Tablik Islami di TV terbicara. Baik pemirsa, Anda masih di Tablik Islami dan kali ini kita sudah bahas ya tentang bagaimana untuk menaikkan iman kita. Salah satunya adalah dengan cara membaca Al-Quran, bahwa Allah melihat niatnya, jadi tidak apa-apa bahwa kita kalau membaca itu masih terbata-bata, tapi Allah melihat niatnya. Nah setelah itu apa lagi Ustadz tipsnya untuk yang semuanya? kedua, J. sudah hafal semua ini sebenarnya. Apa itu? Sholat tahajud, fatahajat lailin nafilatah. Kerjakanlah sholat tahajud itu di sebagian malam saja, nggak seluruh malam kok, cuma sebagian. Iya. Karena tahu, paham kondisi dari jamaah itu kalau pas sholat itu agak lama sedikit aja merasa berat. Iya. Misalnya maaf sholat tarawih aja. Saya yakin di sini surat yang paling menjadi favorit adalah surat Al-Ikhlas. Ustadz ya, Trikul itu kan, triple Al-Mu'awwizat, kulhu. Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas itu kan. Angger imamnya kok sudah Bismillahirrahmanirrahim. Qul dalam hati otomatis yes. Ya, mesti. Coba Termasuk kalau saya yang juga, lain. Ustaz. Oh iya toh. Jadi maaf, makanya Allah akan berikan apa? Nafilatal lak, sebagian malam saja, nggak seluruh malam. Iya. Karena memang ya berat juga. Oke. Gitu kan. Yang berikutnya, apa itu? Bahwasanya mari kita kumpul dengan orang-orang yang baik, kumpul dengan orang-orang yang soleh. Itu Iya. mampu meningkatkan stabilitas keimanan kita. Wa majtama'a qaumun fi bait min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum apa illa nazalat alaihimus sakinah. Ya. Yang berkumpul dengan orang-orang yang baik untuk apa? Mengingatkan dengan untuk bertadarus dengan kitab-kitab Allah, maka diberikan sebuah ketenangan. Dan yang berikutnya apa? Apa, Ustadz? Poso. Puasa. Ya.
Tapi posonya niat karena Allah loh, bukan karena diet ya Bu ya. Di sini ada saya melihat satu lagi Mbak. Iya. Apa Setengah tuh, Ustaz? tua lemu ginuk-ginuk gitu. Tenang Bu, tenang. Tetap yang penting sehat gitu kan. Puasa gitu. Puasa. Karena puasa itu ya tadi salah satu ibadah yang tidak bisa diumumkan. Iya. Tidak bisa dipamer-pamerkan. Masuk pamer kok ngeleh. Ngopo ya? Aku poso loh, ngopo ngeleh gitu enggak gitu. Yang terakhir adalah zikir. Zikir. Berzikir kepada Allah itu menstabilkan beneran. Oke. Berzikir. Oke, Ustaz. Bagaimana untuk memulai, Ustaz? Sedikit Ya. saja. Kalau misalkan kita untuk langsung ke semua itu agak-agak berat. Oke. Untuk pada saat berat banget imannya, terus untuk memulai itu mulai dari yang apa dulu, Ustaz? Satu, memulai dari yang bisa kita lakukan dulu. Bisa kata lakukan. Apa? Contohnya, zikir. Mudah nggak zikir? Maaf ya. Fadkuruni adzkurkum waskuruli wala takfurun. Dan ingatlah kamu kepadaku, kata Allah, maka aku akan ingat kepadamu. Mudah kan? Mengingat saja kepada Allah. Itu insya Allah enak. Jadi mulai dari zikir ya, Ustaz? Iya, betul. Baik, Ustaz. Terima kasih banyak atas Iya, iya. ilmunya hari ini. Aduh, nggak kerasa kalau dilanjutin bisa sampai besok nih, Ustaz ya. Oh iya betul juga ya. Terima kasih atas kesempatannya, terima kasih atas ilmunya. Ibu-ibu, bapak-bapak, terima kasih ya sudah hadir di TVRI. Dan untuk Anda, pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Saya Galuh pamit undur diri, tetap di Tablik Islami. Quran bersatukan umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.